saya ingin memberikan apa sih tahun Alef itu? Ya, kita tahu bahwa tahun Alef itu adalah tahun di mana Allah berbicara. Ya, Allah berbicara, artinya mulut Tuhan yang berbicara. Ya, mulut Tuhan yang berbicara. Nah, jadi di dalam tahun Alef ini nanti yang dimulai tanggal 18 September kemarin sampai 6 September 2021 itu kita harus berikan waktu kita untuk Tuhan berbicara kepada kita. Ya, bukan kita yang berbicara tapi Tuhan yang berbicara. Ya. P itu mulut, Alef itu Allah. Jadi mulut Allah yang berbicara, ya. Jadi berikan kesempatan kepada Tuhan untuk berbicara. Amin. Bukan kita yang berbicara banyak. Ya, jadi makna rohani daripada P Alef ini adalah tahun di mana Tuhan akan berkata-kata, menyatakan kata-katanya, menyatakan firman-Nya, menyatakan nubuatannya, menyatakan janjinya dalam kehidupan kita. Seperti yang kita sudah tadi ucapkan, ada janji Tuhan ya. Di dalam kita tadi masuk dalam perjamuan ya. Tuhan berjanji akan hidup kita akan mengalami pembaharuan, akan berkelimpahan, tidak ada kekurangan. Hidup kita akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan, berjalan dalam mukjizat apa? Setiap hari. Ya, sore ini saya ingin berbicara tentang bagaimana kita punya Tuhan yang dahsyat. Ya, jangan hanya berkata-kata Tuhanku dahsyat, Tuhanku hebat, tapi nggak mengalami. Ya kan? Nggak mengalami. Dahsyatnya seperti apa? 20 ini, kalau Tuhan kasih kesempatan kita boleh menyelesaikan tahun 2020 ini, wah luar biasa sekali. Itu menandakan apa? Tuhan kita dahsyat. Amin. Jadi kalau kita punya Tuhan dahsyat, ngapain lagi kita mesti takut? Amin. Dah boleh takut. Karena kita adalah umat pemenang, lebih daripada pemenang firman Tuhan. Ya kan? Bukan umat pecundang. Jadi izinkan Tuhan untuk berbicara untuk tahun Alef ini. Amin. P Alef ini. Jangan kita yang banyak berbicara. Artinya apa? Aduh Tuhan ini, aduh Tuhan itu, aduh Tuhan ini, aduh Tuhan itu. Ya, jangan lagi perkataan-perkataan untuk gimana Tuhan dengan hidup kita, bagaimana? Jangan keluarkan kata itu. Amin. Karena Tuhan yang mengajar kita, Tuhan yang mengembalakan Tuhan. Mazmur 23 katakan ayat 1 sampai 5. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Aku akan berjalan bersama dengan Tuhan. Sekalipun ya persoalan masalah silih berganti. Sebab Immanuel. Amin. Immanuel yang berserta dengan aku. Amin. Kalau kita sampai Desember ini Immanuel yang menyertai kita. Amin. Immanuel. Jadi Tuhan itu bertanggung jawab dengan hidup kita. Amin. Lembah kekelaman tuh banyak macam, banyak persoalan kita hadapi, banyak penderitaan, kesesakan. Amin. Banyak. Mungkin bagi kita, wah, Pak Petrus nggak tahu pergumulan saya. Tuhan tahu pergumulanmu. Sekalipun Pak Petrus nggak tahu. Amin. Tuhan tahu. Jangan bilang Tuhan nggak pernah tahu. Saya selalu bilang dalam hati saya, dalam diri saya. Sekalipun istri saya tidak tahu persoalan saya, tapi Tuhan Yesus tahu persoalan saya. Sekalipun mungkin saya nggak bisa mengungkapkan di sini apa yang menjadi pergumulan saya, tapi Tuhan saya tahu. Amin. Itu yang harus ada dalam diri kita. Kalau Tuhan tahu mengerti kehidupan kita, saudara akan mengalami janji Tuhan yang luar biasa. Ini tahun P Alef ini ya, tahun di mana Tuhan menyatakan, memperkatakan, ya, marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Itu perkataan yang akan keluar dari Tuhan. Waktu apa? Waktu kita sesak hati. Ya, itu Tuhan yang akan, Tuhan sendiri yang akan berbicara. Artinya apa? Kalau Tuhan mau bicara sama kita, kita berikan waktu kita sama Tuhan. Amin. Harus berikan waktu kita sama Tuhan. Kapan Tuhan berbicara? Ya kita kasih waktu kita. Saya merasakan kalau saya tahu bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Makanya kalau Tuhan mengajar kita, berarti Tuhan sayang sama kita. Amin.
dalam Alkitab tuh ada beberapa sebutan nama Allah ya yang luar biasa. Yang di dalamnya itu yang bilang saya itu Allah yang saya sembah, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Ya. Elohim. Elohim itu bahasa Ibrani. Ya, itu Allah pencipta, Allah yang perkasa. El Shaddai, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kuat juga, Allah yang perkasa juga. Luar biasa nggak? Namanya Allahnya kita itu Allah yang luar biasa, yang perkasa. Adonai, pernah dengar nggak Adonai? Artinya apa? Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berinteraksi dengan kita. Orang Israel tuh, orang Ibrani tidak pernah bilang Yehova, tapi Adonai. Kenapa? YHWH sangat, bagi mereka tuh sangat kudus, tidak mungkin diucapkan. Makanya mereka bilang Adonai. Artinya apa? Allah yang berinteraksi dengan kita. Nih, Adonai ini ada di tengah-tengah kita saat ini. Amin. Jehovah Jireh. Pernah dengar itu? Pertama kali siapa yang menyebutkan Jehovah Jireh? Abraham. Ingat Abraham? Waktu bawa Ishak ke Gunung Moria mempersembahkan Ishak. Ishak bilang, loh, mana kambingnya, mana dombanya, mana yang mau dikorbankan? Pertama kali Abraham bilang, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Luar biasa nggak? Sekarang kita dalam kesesakan seperti Ishak sama Abraham. Kita ini nggak punya apa-apa. Berani nggak kita bilang? Ini kita nggak punya beras nih. Kita nggak punya sesuatu di rumah ini. Berani nggak kita bilang Jehovah Jireh yang kami lihat? Berani nggak? Berani. Harus deklarasikan itu. Bapak Ibu, saya kalau menyaksikan Jehovah Jireh ini, saya nggak pernah lupa bahwa Tuhanku yang selalu menyediakan. Kami selalu setiap pagi bicara, Tuhan cukupkan segala kebutuhan rumah doa ini, baik biaya listrik, biaya air, sandang, pangan, papan. Saudara tahu, orang yang tidak pernah kami nyangka juga membawa sesuatu di tempat ini. Bukan orang-orang tertentu yang kami, orang-orang yang tidak pernah kami bayangkan yang selalu membawa ke sini. Itu Jehovah Jireh. Amin. Saya tidak pernah berharap, oh nanti si A ya, nanti yang bawa, oh nanti Farida nanti yang bawa makanan ke sini. Oh nanti Taci Maria, oh nanti Bu Ellen, oh nanti Albert, oh nanti Andre, oh nanti Bu Anu. Nah, saya tidak pernah tahu. Tahu tiba-tiba diketuk ini ada beras, ada minyak, ada sesuatu. Sudah tahu. Firman Tuhan katakan di rumah orang benar ada banyak makanan. Itu Jehovah Jireh. Luar biasa. Kalau Jehovah Jireh itu sudah nyata. Ishak tanya, "Pa, mana?" Coba kalau misalnya Albert, "Ma, mana makanannya?" Ibu Ellen bilang, "Ada Jehovah Jireh yang siapkan." Kalau itu dikatakan terjadi, akan terjadi. Amin. Karena perkataan kita mengandung kuasa. Kemudian Jehovah Rafa, Allah penyembuhku. Ya, Allah yang menyembuhkan. Saudara bisa baca nanti dalam Keluaran 15 ayat 26. Itu bagaimana Tuhan berkatakan, "Aku yang menyembuhkan semua penyakit dalam tubuh dan dalam jiwa." Penyakit itu ada dalam tubuh dan jiwa. Ya, benar ya? Bukan dalam roh. Ya, nggak ada roh. Ya, dalam tubuh dan dalam jiwa. Amin. Jadi kalau tubuh kita sakit, jiwa kita sakit, Jehovah Jireh, Jehovah Rafa itu akan menyembuhkan. Amin. Pernah dengar gak Jehovah Nisi? Pernah dengar gak? Tuhan panji-panji. Artinya apa? Saudara bisa baca nanti dalam Keluaran 17 ayat 15.
Panji di sini dimengerti sebagai tempat yang bisa diandalkan. Saudara, Panji tahu, waktu kita mengkibar begini, itu ada deklarasi. Kalau orang mau perang, kalau zaman dulu mau perang, itu bawa bendera, dikibarkan. Artinya apa? Mau ada lawan 10, 1000, 2000, dia maju terus. Artinya apa? Mereka tahu ini bisa diandalkan. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang bisa diandalkan. Amin. Tuhan yang bisa diandalkan. Jadi bukan Tuhan yang abal-abal, yang main-main. Jehovah Kades, Tuhan yang menguduskan. Kita ini dikuduskan. Kades, kados, tahu nggak? Kades, kados. Pernah dengar kados? Nah, kados itu kudus, ya kan? Kades itu Tuhan yang menguduskan. Jadi kita semua yang penuh dengan dosa ini, banyak dosa, hanya Tuhan yang menguduskannya. Amin. Bukan kebaikan kita, bukan perlakuan kita, bukan apa yang kita lakukan. Amal kita tidak ada itu. Yang menguduskan kita tuh Jehovah Kades. Amin. Kemudian Jehovah Salom. Apa Jehovah Salom? Salom itu apa? Raja damai. Tuhan keselamatan. Amin. Kemudian Jehovah Elohim, Tuhan semesta alam. Nah, pernah dengar nggak Jehovah Sitkenu? Pernah dengar nggak? Jehovah Sitkenu, Allah keadilan kita. Amin. Allah yang berbuat adil sama kita. Jehovah Rohi. Pernah dengar nggak Jehovah Rohi? Jehovah Rohi itu Tuhan adalah gembala kita. Mazmur 23. Rohi, ya, Jehovah Rohi, Tuhan gembala. Jehovah Sama, nanti saya akan jelaskan nanti sebentar, saya hormatkan. Jehovah Sama, Tuhan yang hadir. Amin. Tuhan yang hadir di tempat ini. Jehovah Sama. Jehovah Zebaot. Wah, pernah dengar gak itu? Siapa yang pernah mengucapkan Jehovah Zebaot? Daud. Waktu dia mengalahkan Goliat, dia datang. Aku mendatangi engkau dengan Allah pencipta alam semesta. Tuhan alam semesta. Benar gak? Jehovah Zebaot. Kamu tuh yang diciptakan tuh Tuhanku yang ciptakan kamu. Nah sekarang yang akan melawan kamu tuh penciptanya kamu. Luar biasa gak Daud ngomong kayak gitu? Gak ada. Bangsa Israel gak ada yang bilang, cuma hanya Daud aja. Luar biasa gak? Mazmur 46 itu, ya, ayat 7 itu, ya. Ini adalah Allah kita, sebutan Allah kita. Amin. Wah luar biasa, kok banyak Pak ya sebutan? Ya karena Allah kita itu luar biasa. Amin. Makanya saya bilang Allah kita tuh Tuhan Yesus itu dahsyat. Amin. Namanya aja luar biasa. Bener gak? Makanya saya waktu persiapkan ini saya bilang sama istri saya ada sesuatu yang Tuhan membuat saya gairah untuk saya sampaikan apa? Karena saya punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat. Gak main-main Allah yang menyertai saya. Bener gak? Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Kades, Jehovah Salom, Elohim, Sitkenu, Rohi, Sama, Sabaot. Waduh luar biasa. Harusnya kalau kita punya Allah seperti itu, harusnya tahun P. Alep kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Amin. Amin. Kita gak akan ragu lagi masuk tahun 2021. Artinya apa saudaraku? Sampai kapanpun saya tidak akan meninggalkan Tuhan saya. Apapun yang terjadi, saya memang sempat mau meninggalkan Tuhan saya. Saya sempat mau meninggalkan Tuhan saya. Tapi dengan berjalannya waktu, sampai hari ini saya tidak akan pernah mengubah hidup saya
untuk tetap setia kepada Tuhan. Apapun menurut saya. Kenapa? Dia yang selalu mencukupkan segala kebutuhan, keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus. Itu firman Tuhan yang mencukupkan kita tuh Tuhan Yesus menurut kekayaan dan kemuliaan. Waduh, saudara, kalau saya ngomong begini, kekayaannya Tuhan tuh bukan triliun lagi. Amin. Makanya saya bilang sama istri saya, banyak orang sebenarnya mampu memberikan sesuatu. Banyak orang, oh ya Tuhan, nanti kalau saya pelayanan, saya minta Tuhan kasih berkat yang banyak supaya saya melayani, memberikan itu, ini, itu. Tuhan bilang, yang ada daripadamu lebih dari cukup. Kenapa kamu gak beri? Kenapa mesti tunggu kaya dulu? Amin. Kalau kita mau beri, berilah saat ini dengan apa yang kita miliki. Jangan tunggu kita diberkati. Nanti ada waktunya kita memberkati juga kalau kita diberkati. Amin. Jadi apa yang ada pada kita, berikan itu. Saudara, kalau kita punya Tuhan yang luar biasa kayak gitu, harusnya kita percaya bahwa kita tuh ada bersama dengan Tuhan. Amin. Harusnya kita percaya. Ya. Kita sebagai pendoa tuh harusnya kita lebih lagi apa? Lebih excited gitu kan. Ya. Jangan kira-kira aduh sekarang nih lagi begini, lagi ngamut. Jangan. Saya berharap tahun 2021 kita harus lebih bergairah lagi dari tahun 2020. Amin. Amin. Kita mau komitmen. Amin. Orang lain boleh meninggalkan rumah doa ini, tapi kita harus berjanji kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, aku tidak akan meninggalkan pelayanan ini. Amin. Kita harus komitmen. Kita mengasihi Tuhan hari ini harus jauh lebih baik dari kasih kita kepada Tuhan kemarin. Amin. Itu. Jadi kalau tahun 2020 kita setia, tahun 2021 harus lebih setia lagi. Ini yang Tuhan ingatkan. Kalau kita punya Tuhan yang tadi katakan Jehovah Jireh, Jehovah Sebaot, Jehovah Rapha, Jehovah Nisi, ya, harusnya tidak boleh terjadi. Amin. Jehovah Sama. Ini dibuktikan apa? Waktu kita berseru, apa Tuhan datang nggak? Datang. Dan Tuhan bilang apa? Diam, tenanglah. Wow. Saudara, kalau kita punya Tuhan yang luar biasa kayak gitu, harusnya kita percaya bahwa kita tuh ada bersama dengan Tuhan. Amin. Harusnya kita percaya. Ya. Kita sebagai pendoa tuh harusnya kita lebih lagi apa? Lebih excited gitu kan. Ya. Jangan kira-kira aduh sekarang nih lagi begini, lagi ngamut. Jangan. Saya berharap tahun 2021 kita harus lebih bergairah lagi dari tahun 2020. Amin. Amin. Kita mau komitmen. Amin. Tuhan tidak pernah melihat engkau punya kuantitas ataupun punya kualitas. Tapi apa yang Tuhan lihat dalam diri. Ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertanggung jawab